Hai guys, kalau kamu pacaran ngobrolin apa aja nih? Ngobrolin keuangan nggak tuh? Jangan sampai pernikahan kamu nih jadi berantakan gara-gara masalah keuangan. Nah kali ini aku mau nanya-nanya sama financial planner yang sudah berpengalaman dalam hal keuangan keluarga. Oke, yuk langsung aja aku ceritain. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni dan kali ini nanti saya temani oleh teman ya, namanya Tita Gracia Yoseko, CFP. Tita akan lebih sering berbagi cerita di YouTube channel Finansialku mengenai cara mengatur keuangan keluarga dan investasi untuk keluarga. Video ini aku buat khususnya buat kamu, teman-teman subscriber finansialku.com, khususnya yang masih tahap pacaran dan mau menikah. Video kali ini aku mau nanya-nanya mengenai pertanyaan finansial sebelum menikah. Pertanyaan kali ini aku ambil dari bukunya Koke nih. Koke ini dari Kelas Cinta, judulnya 150 bahasan wajib sebelum menikah. Aku udah kasih linknya kalau kamu tertarik untuk beli bukunya. Oke, langsung aja cek di kolom deskripsi. Yuk kita panggilin dan kita mulai ke pertanyaan pertama. Teman-teman, kali ini saya undang salah satu financial planner kita, namanya Tita. Hai. Yes, Tita akan banyak ngobrol tentang perencanaan keuangan khususnya untuk keluarga karena Tita sudah berkeluarga juga, udah punya anak satu. Dan kali ini aku mau bahas 150 pembahasan wajib sebelum nikah dari Koke. Ya, dan kayaknya langsung aja kita pilih beberapa pertanyaan yang menurutku perlu kita bahas. Oke. Pertanyaan pertama ini gini. Setelah menikah, apakah kamu ingin menggabungkan uang kita atau memisahkannya dalam rekening yang berbeda? Dan dilanjutin, siapa yang bertanggung jawab membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti listrik, air, groceries? Oke, nah sebenarnya untuk pertanyaan kayak gini nggak ada jawaban pastinya ya, Vin ya. Itu sih. semua tergantung pembicaraan kalian berdua tuh nantinya mau gimana. Kalau di lu gimana? Kalau di gua sendiri, gua masih termasuk yang kolot ya. Jadi gua masih mengharapkan pasangan gua yang provide. Kalau ini, misal make up, skincare, terus kopi cantik, afternoon tea. Oke. Gimana? Kalau dari gua mengharapkan ada budgetnya khusus dari pasangan, tapi karena gue tahu itu bukan hal yang penting, jadi untuk saat ini it's okay lah, maksudnya gue provide dulu sendiri gitu. Oke. Kalau sebagai cowok, gue mikirnya kalau misal lu kerja, uangnya ya udah buat lu happy nggak apa-apa, tapi kebutuhan rumah tangga, gue usahain untuk penuhin semua. Ya. Ya, tapi kalau gue memaksa lu tinggal di rumah aja deh, jadi ibu rumah tangga aja, lu nggak usah kerja, ya kebutuhan itu adalah tanggung jawab gue. Tapi kalau misalnya si pasangan lu nya pengen lu yang provide semuanya gimana, Vin? Kalau gue mampu nggak apa-apa, tapi kalau gue belum mampu, gue bilang belum mampu. Oke. What do you think? Ya, yang make sense seperti itu kan? Iya. Berhubungan dengan orang tua, apakah kita perlu menyisihkan uang setiap bulannya untuk orang tua atau keluarga kita masing-masing? Agak tricky ya ini ya. Selama kita udah mampu sih harusnya pengennya provide ya. Kita bisa ngasih ke orang tua kita sendiri sama ke orang tua pasangan gitu. Tapi kalau dari sisi perempuan sih, apalagi yang udah punya anak nih, biasanya pasti akan mengharapkan keluarga intinya dulu nih yang dipenuhi gitu. Oh gitu? Oh, oke. Oh, berarti si anak, keluarga suami, istri sama anaknya dulu aja gitu? Iya. Orang tua gitu. Kalau dari lu gimana? Make sense, karena my background, orang tua gue tuh juga punya toko, punya usaha, jadi mereka nggak terlalu berharap aku bantu dan lain sebagainya ya, karena ya mereka juga lebih kaya dari gue sekarang. Tapi kalaupun memang ada kebutuhan itu, gue akan ngomong ke pasangan gue. Iya, betul. Gue akan ngomong sih, kalau misal memang sudah nikah dan memang gue perlu bantu, gue akan ngomong, dan kalau memang saat itu kondisi keuangannya mungkin masih belum mampu, gue akan usahain cariin uangnya. Iya. Ya, Setuju sih.
Ini teman-teman, ini relate banget karena kerjaan sebagai seorang pemilik usaha, ya kan? Kalau suatu hari suami bangkrut, apa yang akan dilakukan istri? Atau mungkin di PHK? Waktunya pakai dana darurat. Iya, kalau kita orang tahu dana darurat ya, udah nyiapin ya. Iya, nah itu makanya penting banget ya, Vin, nyiapin dana darurat. Kalau menurut aku ya. Nah, kalau misalnya di keluarga aku tuh culture-nya memang perempuan nih yang ngurusin keuangan gitu. Jadi suami itu tugasnya menghasilkan, earn. Nah, kalau yang perempuan itu tugasnya mengelola. Oke. Jangan spend banget gitu ya. I work, you shop gitu. Dia workshop. Nah, kayak gitu. Jadi menurutku sebagai perempuan penting banget punya literasi keuangan yang seenggaknya basicnya lah ya. Oke. Gitu. Ya, tapi kalau biar nggak pusing-pusing amat ya udah pakai jasa aku aja deh. Nah, Sini kosong aja. Ini tuh ego cowok. Nih, mana yang lebih baik menurutmu? Istri yang mengurus anak dan rumah tangga secara penuh, atau istri yang juga bekerja atau bisnis? Ini ego cowok. Karena ego cowok biasanya, cowok tuh pengennya kalau sudah nikah, gue yang kerja, lu di rumah. Gitu. lu juga kayak gitu? Enggak, Lu pengen istri lu juga ada? terserah dia. Terserah dia, oke. Kerja itu kan ada yang, kalau hierarkinya si Maslow itu kan ada yang untuk kebutuhan utama nih, keamanan, terus kemudian ada aktualisasi diri dan lain sebagainya kan. Bisa jadi kerja yang dia pilih itu adalah untuk mengaktualisasi dirinya itu loh. Jadi ya terserah gitu. Yang penting kalau sudah one day sudah dikasih karunia anak, anaknya jangan berantakan gitu. Betul. Gimana caranya lah, mau bayar orang kayak untuk bantu kayak apa gimana kayak. Tapi kalau yang untuk masalah kerja sih, dua-duanya kerja pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau misalnya pembicaraan pertama nih sebelum nikah, oke, kayak lo tadi, lo bebasin istri lo buat kerja atau enggak. Pas udah nikah ternyata lo butuh untuk istri lo untuk kerja juga gitu. Oh, gue ngomong. Lo bakal ngomong ya? Gue ngomong. Oke. Gue ngomong. Daripada ditutup-tutupin dan akhirnya berantakan ya. Kalau istri lo nggak setuju? Kita cari jalan keluarnya gimana? Kalau dari lu gimana? What do you think? Mau nggak mau emang harus diobrolin lagi sih. Dan tergantung perempuannya juga sih. Kalau memang dia mentalnya, atau bukan mentalnya ya, lebih ke dibesarkan dengan cara dia tuh di-provide gitu. Ya nggak tahu deh kalau laki lihatnya seperti apa ya gitu. Cuman kalau memang perempuannya bisa diajak untuk kerja sama bareng, ya why not gitu. Oke, karena gini, kalau menurut gua tuh kenapa kalau gua lebih prefer, gua pribadi ya, lebih prefer perempuan itu bekerja. Satu, karena kalau orang bekerja itu biasanya tuh update dengan hal-hal terbaru. Betul. Dan biasanya nggak punya waktu buat ngurusin hal yang drama-drama yang nggak penting gitu. Iya benar-benar. Setuju itu, setuju banget. Iya, terus kemudian kedua, si perempuan dan si yang cowok ini sama-sama nggak ada yang gini. Kadang-kadang nih ya, jeleknya cowok nih. Cowok tuh ketika dia sudah merasa memprovide semuanya sekeluarga, dia itu merasa kayak kalau nggak ada gua lu mati lu gitu. Apa sih kayak? Iya. Ya, kalau gua nggak ngapa-ngapain, lu nggak nggak bisa. Kasarnya kayak nggak bisa hidup gitu ya? Iya. Tahu nggak sih yang ada yang gitu nggak sih? Serius? Iya, cowok tuh ada kayak gitunya kan. Pasti ada cowok ada alfanya lah kayak gitunya bisa keluar gitu. Nah, dan keluar sombongnya gitu. Makanya kadang-kadang kan banyak cerita gini, Tita. Ketika kita cowok sama cewek lagi merintis itu kenceng banget. Nah, si cewek itu dicobain ketika cowoknya itu belum jadi apa-apa. Itu tuh cobaan buat perempuan. Nah, tapi ketika nanti waktu si cowoknya itu sudah jadi, nah itu cobaan buat cowok. Lu masih setia nggak sama yang nemenin lu? Jadi itu beneran kayak gitu ya? I think so. Soalnya itu kayak denger di drama-drama emang kayak gitu sih. Tapi itu based on true story ya? I think so, ya. Karena gue melihat banyak case kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah sukses terus kayak sungguh
punya peliharaan gitu. Ya gitulah biasanya banyak ya, karena gue pernah lihat ada suami istri mulainya dari nol ketika mereka sama-sama sudah sukses. Waktu itu mereka punya dealership motor. Nah kemudian mereka akhirnya jalan-jalan bareng, mereka liburan bareng, so sweet banget sih. Menurutku itu amazing sih. Oke, pertanyaan terakhir dan ini yang paling sulit. Apakah kamu akan mempertimbangkan perceraian sebagai jalan keluar? Pernah nggak sih? Biasanya katanya nih ya, karena gue belum berkeluarga, jadi gue nggak ngerti. Katanya kalau orang lagi ribut di rumah tangga bisa keluar atau ngucap, bercerai aja deh. Waktu itu gue pernah denger di podcastnya Deddy Corbuzier. Iya. Waktu itu interview sama si Nia Ramadhani ya, sama Bakri. Ya, siapa? Adi Bakri. Adi Bakri ya. Waktu itu pernah ngobrolan itu. Jadi mereka ribut, kadang mereka mengatakan kadang ngucap aja gitu, walaupun mungkin nggak maksud ya, tapi keluar omongan itu gitu katanya gitu. What do you think? Ya benar sih. Iya. Dan menurut gua itu kayak hal common gitu loh, Vin. Jadi one day lu married, terus ada perselisihan. Itu kayaknya di pikiran lu dan pasangan lu pasti akan terlintas hal itu. Karena mungkin baru pertama married gitu. Terus kayak nikah gini-gini banget gitu ya. Ya, kayak aduh kayaknya lebih gampang kalau gue jalan sendiri deh kayaknya gitu. Jadi pemikiran kayak gitu tuh emang pernah kejadian ya? Pernah. Dan beberapa kali sih sejujurnya. I'm so sad. Even udah beberapa tahun nikah, kalau misalnya pas ribut gede, pasti ada terlintas kayak gitu. So, how to handle it? Gimana caranya? Karena ini pertanyaan ini nggak relate ke gue sih, karena gue belum ada di kondisi itu ya. Tapi gue pengen tahu sih, how you handle it? Iya, di review ulang aja. Tanya lagi ke diri gue, lu bisa nggak mendidik anak lu sendirian? Maksudnya ya kalaupun ada kan beberapa pasangan yang walaupun udah pisah, cuman karena mereka melihat anaknya, jadi ya mereka tetap pisah, tapi kalau anaknya ulang tahun mereka akan datang bareng. Kalau ada acara sekolah mereka datang bareng gitu. Cuman gua berusaha pikir yang terjeleknya dulu lah gitu. Gua bisa nggak jadi ibu dan ayah dari anak gua kalau gua pisah? Oke. Bener sih, itu jawabannya ya bener sih. Karena mostly katanya orang-orang yang ada di pikiran itu, menurut orang lain ya yang sudah menikah adalah mereka memikirkan anaknya. Jadi sebelum melakukan perceraian itu yang dijadiin masalah itu adalah anaknya. Oleh sebab itu sekarang banyak orang yang ngeributin nggak mau punya anak. Iya, gue juga sebenarnya cukup satu aja sih, Vin. Cukup satu aja ya? Cukup satu aja. Oke. Oke. Kita kayaknya ya, topik-topik ini lebih seru kalau lu yang bahas sih, karena lu lebih relate ya. Karena you been there gitu, sudah dilewatin gitu. Sedangkan gua lagi menuju ke sana. So, hopefully teman-teman nanti Tita akan sharing tentang all about money and family di YouTube channelnya Finansialku. Thank you Tita ya. Thank you, Vin. Oke guys, itu tadi diskusiku bersama Tita. Kalau kamu mau konsultasi tentang perencanaan keuangan dan investasi, silakan hubungi Finansialku di nomor berikut ini. Atau klik linknya di deskripsi. Kalau kamu suka video ini, boleh dong di-share supaya lebih banyak anak-anak muda yang lebih sehat dalam berpacaran dan keuangannya. Karena ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.